samain objektif. Gimana caranya ngebalancing objektifnya, bisa ngejemput Alpha untuk lebih aman. Dan masuk ke arah fase ban pick. Cepat juga ya, langsung ada Varsha dan juga kalian dipegang sama Onyx. Ini ada pasti combo yang menggila. Dan berarti gold ini kita udah bisa berandai-andai, kita nggak perlu backup kepada kaliannya. Udah ada Varsha. Tapi ini sama seperti yang dibawakan Liquid di game pertama kan, antara kalian dan juga Varsha. Cuman tetap Matilda Alpha-nya versi Liquid. Berarti ada bedanya nih nanti. Bedanya adalah mereka nanti bakal menyiapkan sesuatu yang agak sedikit berbeda ya dengan game 3. Dimana mungkin mereka akan membawakan satu hero yang nanti bakal ngejawab 2 atau 3 hero ini yang udah diamankan lebih dahulu sama tim Liquid ID. Apalagi dengan adanya Cushin, Alpha, Martin ini persis banget ya. Kayak di game 3 tadi. Iya, sama Cushin juga. Sama Cushin juga salah satunya. Jadi ya mereka harusnya udah expect lah kalau mereka bakal menghadapi draft yang kayak gini lagi gitu. Perbedaannya mungkin ada tangan dari Suns yang menggunakan Varsha di game kali ini, karena menurutku ini juga bisa menjadi salah satu power one shot juga untuk setidaknya bikin mundur tim Liquid gitu loh dengan power kayak gini. Karena kelihatan kan bahwa tim Liquid, 3 tim utamanya, mereka tuh yang butuh winding up dulu. Cari power dulu, cari momentum dulu, baru bisa jeder. Kalau misalkan kita ngeliat ke Onyx, dengan ngambil Taliyah aja, ini udah kelihatan. Power pick off mereka udah kuat. Ambil tipikal jungle assassin ataupun fighter, ini juga masih sangat-sangat bisa. Apalagi dengan Suya yang juga masih sangat open untuk Onyx. Atau, kalau nggak bisa aja keli. Oke. Pengamatan lane game. Tapi dengan adanya most of yang ditutup ya, ini berarti mereka menghilangkan global presence-nya. Iya. Lalu mungkin akan menyisakan beberapa hero yang nanti bakal grouping bareng sama Matilda juga kali ya. Kalau aku mikirnya malahan Onyx nutup ke arah dari Moskov-nya juga tujuannya mereka pengen lebih bermain pick off secara pasti. Iya. Di sini soalnya mereka masih bisa bawain Beatrix Kalea kan. Iya, serem juga sih. Karena burst damage outputnya jadi ada 2 opsi ya, sama Varsha ataupun sama Beatrix nanti. Oh, good band. Lancelot. Ya, Lancelot lagi up banget dan salah satu yang mempopulerkan juga adalah dari Onyx Philippines, adalah King Kong. Yang dimana dia bermain lebih leluasa karena Lancelot sekarang itu building itemnya bebas. Dia bisa ke Hunter Strike duluan, dia bisa War Axe duluan, itu depend sama position apa yang ada di in-game, condition seperti apa yang ada di in-game. Wah, Harit. Ini benar-benar hero-nya Kyo semua ya, yang kira dieliminasi. Even dari Savero juga masih belum ada kelihatan dari gold lane-nya. Tapi mereka nggak mau sampai ada yang ngalahin. Mungkin Onyx mau main Granger lagi. Tuh, ada hawa-hawa tercium Granger yang bisa mereka pegang. Granger, Beatrix oke sih menurutku untuk di tipikal game kayak gini. Atau sebenarnya Wawan juga sangat bisa sih melihat bagaimana dari tim Liquid mereka banyak banget yang mainnya tipikal cross combat. Karena ya mirip dengan game sebelumnya, tim Liquid ngebawain draft brawler lagi nih kemungkinan. Ya kalau aku bilangnya balik lagi ya, Onyx sama tim Liquid mereka emang lagi bersikeras sama apa yang udah mereka yakini dengan game yang ketiga tadi. Udah nyaman ya. Udah nyaman. Jadi walaupun ada yang bilang kayak tadi dulunya nggak begitu works ya, so be it gitu loh. Dengan game yang sekarang apa bedanya nantinya? Mungkin evaluasi kecil yang akan dilakukan adalah karena Onyx habis kalah dengan draft yang tadi dan mereka ingin mencoba untuk mengalahkan draft terbaiknya dari tim Liquid. Iya. Motivasi juga sebenarnya sih ya dari game sebelumnya, dan ngelihat dengan Legend Beatrix juga yang sudah ditutup, maka akan mencoba untuk mengambil ke arah yang team fight oriented lagi. Karena dengan posisi seperti ini sebenarnya Irithel juga masih sangat open, tapi kalau misalnya pengen coba untuk cari pokingan damage, Granger menurutku juga oke di sini untuk bisa nge-follow up Varsha juga dengan power yang sangat tinggi. Ya, ini malah Julian kembali ya, epic comeback. Selamat datang di babak playoff kembali untuk Julian. Ya, di Di tim tempat Onyx yang kembali. sama ya, di tempat yang sama, tim yang sama, Julian. Terutama untuk Kairi berarti. Tentu salah satu yang cukup menarik adalah dengan adanya early engage yang tentunya bisa berjalan bersamaan dengan adanya Kalea. Jadi kalau mungkin teman-teman ingat dulu ada combo Julian Jauhead, ya ini alternatif barunya. Mirip ya. Kalea, iya. Secara game plan bakal cukup mirip juga. Mirip banget bahkan. Inisiasi, follow up damage, ada ya banyak banget sisinya tuh bisa trampolin ya. Iya. Dua terakhir dari tim Liquid ID. Obvious bisa sih sebenarnya muncul menurutku. Obvious ya, buat Widi Ya, ya. Focus Matilda. Masih open juga soalnya. Buat Aran maksudnya. Obviously. Tapi tetap Gatot dan mengganti Moskov dengan Kari. Atau ini Kari di night pick. Karena kita tahu Kalea ini dengan Kari bakal di combo yang benar-benar mematikan banget. Karena Beatrix juga udah ditutup tuh. Ya. Kayak option untuk hero burst damage-nya Savero jadi hampir hilang sekarang. Kalau main di limit ya. Iya. Dan main
kembali dengan hero Trinity ya. Trinity item. Yep. Mencari attack speed itu dinantikan nama Kyo juga single target juga. Iya, makanya One, oke yang sih. berbeda dari tim Liquid itu cuma di tangan gold lane-nya aja berarti ya. Seperti game sebelumnya. Karena balik lagi Aran mungkin akan tekankan untuk menjadi screening juga di bagian depan. Membuat Fabian setidaknya lumayan aman lah kalaupun memang pengen coba kontes ke objektifnya. Tapi nih, untuk gold-nya berarti Ulta kah? One kah? Granger kah? Dan Masih ternyata ya. Granger tetap. Masih Granger. Granger. Oke, ini akan jadi pertanyaan juga ya, karena seperti kata Profesor KB juga dengan draft yang mirip, keuntungan akan ada di tim yang baru saja dikalahkan. Dan sekarang akan jadi pembuktian juga, mampukah tim Liquid ID juga mendapatkan match point di match pertama kita untuk babak playoff MPL ID Season 15 bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocok. Alright, terima kasih banyak kali ini untuk para panelis kita. Lim, bertanya tadi, wow kenapa harus Julian Lim? Itu dia kayak memunculkan lagi berarti ya. Ini membuktikan kalau siapapun lawannya Onyx nanti itu nggak bisa sembarangan untuk ban sih. Nggak bisa target ban. Gak bisa target. Sebanyak itu hero-nya. Terlalu liar gak sih? Jadinya bola liar di draft pick. Tapi itu dia, Liquid Mentality. Mendambahkan nafas mereka, memperpanjang nyawa mereka di babak playoff ini. Tapi ingat, ini masih match point. Apakah ada game kelima atau Onyx akan menutupnya di game kali ini? So, Velodrome mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Tetap semangat untuk Sonic dan juga Cavalries, tetap semangat. Kalian support satu sama lain, tapi kalau kita bisa bicarakan kill, mungkin dengan adanya 2 target ban, membuat dari Kyo mungkin agak harus farming lebih lama lagi untuk kali ini, Lim. Itu dia, satu langkah lagi ya berarti untuk Onyx memulangkan champion dari season kemarin. Untuk Liquid ya berjuang atau pulang. Karena mereka harus selalu ngerasain pressure di setiap gamenya, even game ini menang. Ya bahkan ini dia yang belum Lim, silakan. Attack speed ya untuk Julian. Ini masih belum tahu nih Juliannya akan menjadi Julian mode yang normal kan? Atau Julian kekebalan tubuh Kairi? Oh bakal coba dipasang dan bahkan first blood! Kairi berhasil mendapatkan first blood atas seorang Fabian dengan 2 buff di dalam tubuhnya. Membuat sangat rugi untuk tim Liquid ID. Sekalipun Kairi di depan sana dan itu dia enhance dari side yang terlalu sakit di arah top lane. Dan gak ada Spear of Alpha membuat Fabian terperangkap di buffnya. Widi pun ngebuka purify-nya. Ini satu lagi informasi yang sangat-sangat baik. Yang sangat-sangat nyata. Untuk di turtle pertama, Liquid mereka harus jaga jarak. Ternyata Dan bahkan di depan sana enhance chain gagal untuk mendapatkan PSGL. Dengan keuntungan dari seorang Kairi. Tapi Fabian ini benar-benar agak cukup kesulitan. Tapi untuk dari seorang Savero, one by one situation, dia ada top lane hampir saja mendapatkan kemenangan dari seorang Savero. Kairinya aktif banget sih. Oh, Sekarang dia muncul di arah gold lane. Walaupun ada turtle yang sebentar lagi muncul, tapi kayaknya gak bakal buru-buru. gak bakal buru-buru dan Aran di depan sana mencoba untuk menahan badan semaksimal mungkin, tapi Keyboy stand by on position bersama dengan seorang Lutfi. Fabian akan menjadi target utama karena berada di level 3. Tapi dengan ada Spear of Alpha, Keyboy flicker more defensive dan Avatar Guardian-nya tercancel itu saja. Akhirnya Aran berhasil keluar dari jeratan para pasukan dari tim Onyx, bahkan Keyboy sekalipun gak bisa menjemput dari seorang Lutfi. Iya, cukup berbahaya. Tapi untuk setupnya bagus ya, setupnya rapih juga. Liquid menunjukkan kalau memang Matilda plus alfanya ini gak bisa diremehkan. Kecuali kalau memang dari Onyx, mereka bisa patahin nih patternnya seperti di game kedua tadi. Fabian yang under dari XP-nya itu kayak bener-bener kelihatan kebingungan loh. Bener-bener kelihatan gak tahu apa yang harus dilakukan juga. Pick off bakal susah karena terlalu banyak purify juga menurut gua. Sekarang saatnya untuk saat bersinar. Tapi lihat Tsunami Slave! Fabian menjadi target utama dan hilang begitu saja membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka hilang seorang Fabian untuk kedua kalinya. Liquid Indonesia. Mereka benar-benar harus memikirkan gimana caranya seorang Fabian jangan sampai termakan oleh Tsunami Slave. Walaupun punya Winnie tapi bukan berarti Fabian itu tidak bisa dimakan. Tapi Aran jangan lupakan Ancient Sight dari seorang Kairi terlalu sakit. Maka coba ditahan begitu saja. Udah keluar chainnya dan Enhanced Sword ternyata menjadi pilihan utama untuk Kairi. Tidak mau ada pertukaran kali ini. Ada EOG defensif, ada revitalize juga. Dari segi kalkulasi harusnya Kairi pun sadar sih itu nggak bisa untuk ditumbangkan. Pikir Wayne? Wow, terlalu sakit dan bahkan Spear of Alpha-nya for nothing. Tanpa ada pertukaran sama sekali. Fabian di depan sana.
Tapi Keyboy standby on position, Retribution. Bakal coba ditangkap dan langsung ada Tsunami Slam. NS Chain yang tidak keluar, tapi dia memilih untuk side. Karena side-nya tuh gak di on position, Lim. Ya, DPS-nya nggak masuk ya. Hanya damage awalnya aja. Sementara ngeliat dari Q, agak sedikit kesulitan untuk landingnya. Balik lagi Granger sendiri juga tipikal yang kuat banget kan dari segi landing. Rhapsody, Dead Sonata bisa di-spam terus-menerus. Gue cukup salut sih ngeliat regroupnya Onyx. Mereka sering banget regroup ketemu 5 loh. Dan itu selalu menang loh. Karena sekarang tuh mereka yang setup. Tapi Lutfi kali ini harus coba untuk buka vision. Damage selalu sakit dan juga seorang Aran. Tidak bisa dibendung. Tapi Lutfi belum mendapatkan salah satu member dari tim Liquid. Belum, Lim. Lihat, hati-hati. Low HP sekarang Aran setengah HP aja. Tapi Kairi juga gak boleh Lutfi mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Liquid. Tapi nampaknya Retribution di short point. Dengan Aran di depan sana. Bakal coba dipanggil pulang karena belakang. Tapi nampak Keyboy dengan power defensif. Ada sosok dari seorang Tsunami Slam. Ya Fabian tumbang, pertukaran dengan Kairi tidak terlalu adil, tapi jangan dilupa dengan adanya 2 turtle dapatkan oleh tim Liquid ini masih diunggulkan oleh tim Liquid, cuma poin kill tidak bisa dibohongi. Iya, apalagi dari segi experience ya. Pastinya Liquid akan lebih unggul nih dengan sharing experience juga. Dan mereka harus bermain di mid to late game. Menunggu Q-nya ini udah jadi dari segi item, udah punya power spike-nya. Bisa kita lihat dari replay, ini ada perbedaan target nih. Ketika Onyx coba untuk paksa masuk, sayang sekali ada tuning out yang begitu baik ya. Haskiel bekerja sama bersama dengan Aran. Target mereka, ya Kairi yang langsung ditangkap juga. Tapi begitu sebaliknya, karena Onyx mereka juga target masuk ke arah sang jungle tadi. Grab dari Lutfi langsung naik ke atas Fabian dan bisa ditumbangkan. Setidaknya pertukaran mereka agak cukup adil. Tapi kalau bisa menyaksikan dengan 1 buah poin kill yang didapatkan, Q tidak boleh tumbang. Dengan kayak Dinding Win sudah di tangan dari seorang Aran, tidak ada lagi Dinding Win tambahan. Dan jangan lupakan, dari sosok seorang Keyboy dia bisa loncat ke arah belakang. One by one situation, kayak ini masuk Fabian dan di NX1. Masih dari tapi Fabian! What a young blood! Versus veteran, one by one situation. Fabian berhasil memenangkan atas seorang Kairi. Solo kill kali ini Fabian membuktikan kembali kelasnya, runner up dari AM6. Tapi Fabian Aran, Yoji. Oh, Yoji-nya tercancel begitu saja. Membuat target dari seorang Keyboy. Tapi nampaknya dengan Spiral of Alpha menuju ke belakang para pasukan dari tim Onyx. Berhasil mendapatkan Tsunami Slam yang sangat mahal. Aktif dari Skybism dari seorang Sapphire membuat para pasukan dari tim Liquid harus menuju ke belakang. Karena kalau tidak ada Yaskiel, surprise attack. Gagal untuk mendapatkan Sapphire. Dan pertukaran kali ini tidak cukup adil. Karena Kairi is coming. Menuju seorang Aran. Targetnya dan bahkan itu di NS Chain. Menutup Aran. Terlalu lama tadi team fight yang dilakukan oleh tim Liquid. Akhirnya Onyx, Kairi sampai respon kembali dan hadir loh di team fight. Oh, jangan lupa kan Lim. Nanti walaupun seorang Kyo punya Purify dan dia bisa menyelamatkan dirinya dari Wind of Nature damage dari seorang Sapphire. Tapi jangan lupa Kairi itu magical damage. Ya. Dia bisa terkena solo pick off. Dan ya ini match ini membuka 2 debut pick berarti ya. Untuk Julian yang sekarang menjadi debut pick juga nih. Di FPL ID season 15. Terakhir digunakan oleh Susujin di season kemarin. Wow. 1 match 2 debut. Oke, tapi Flicker Force. Oh my god, Lutfi kayaknya miskalkulit. Salah arah lebih tepatnya. Iya. Miss mekanik ya. Tapi reset kembali, perfect turtle kembali. Nggak bisa dianggap remeh juga Liquid. 2 kali berarti mereka perfect turtle. Yes, tapi bukan hanya itu aja. Para pasukan dari tim Onyx mereka tidak boleh sembarangan. Karena walaupun lagi terbang, Keyboy bisa dilenyapkan sama Kyo di menit ke-8 ini. Setuju, damage yang udah mulai sakit ya. 2 item memang sih belum sampai di power spike-nya kan. 1 lagi mungkin dengan Demon Hunter's Sword. Itu bakal bisa nge-meltdown siapapun. Tapi 2 item ini aja, kalau memang jadi follow up damage doang, gua rasa Kyo udah sangat-sangat kuat. Belum lagi dengan bagian frontline-nya juga nih, antara Keyboy, antara Lutfi, keduanya tipikal yang mengandalkan darah kan. Mengandalkan defense juga, yang dimana tarik bisa tembusin itu semua. Oke, dan bahkan di depan sana mereka Tsunami Slam-nya on point. Dan masih ada Guiding Wave Saturday for this time. Perpasukan dari tim Liquid dia tahu mengantisipasi pergerakan dari Fabian yang tercuri. Tapi jangan lupakan, dengan adanya sosok suara Kairi Junior Toplane, ada informasi tambahan yang membuat tim Onyx kali ini mereka kekurangan damage. Sans gagal didapatkan. No Avatar of God for this time. Tidak ada Holy Defense di arah Toplane. Dan Lord kali ini tidak ada yang bisa menahan kalau sudah di tangan Onyx. Menjadi tanda tanya besar.
Liquid. Mereka selalu ngebuka EOG-nya nih untuk inisiasi. Dan yang kita tahu EOG itu skill yang paling susah kan untuk connect. Dia butuh time, dia butuh flying time-nya juga. Dan ketiga kali berarti in total EOG-nya nggak berdampak positif bagi tim Liquid. Apalagi dia kehilangan Inotaru di bagian top lane. Ya, kita melihat top lane-nya nggak ada Holy Defender. Tsunami Slave, Purify, berhasil menyelamatkan skill, ditambah lagi Flash of Theosis. Ini tandanya bermasuk ke under Team Onyx. Mereka bisa komit terhadap seorang skill. Kyo, damage yang terlalu besar. Burst dari seorang Savero udah gak bisa dibendung oleh seorang Kyo. Tapi Sans, hanya cancelization, gertak-gertak sambal. Seperti biasa ya, Sans dengan Wings by Wings tadi. Bahkan kalau kalian ingat di game kedua berarti tadi ya, end game-nya orang-orang lagi gebukin base. Dia Sans muter. Iya, dia cuma keliling aja pakai ferry-nya kan. Pakai Wings by Wings-nya. Mid terbongkar, Lord juga udah up, sekarang pilihan dari Onyx sangat-sangat banyak. Liquid, kalahnya cuma 1000 gold, jadi mereka sangat-sangat bisa untuk kalau melakukan kontes. Oke. Tapi bedanya Savero ini bisa deliver damage maksimal ya Lim. Ini perbandingan yang cukup berbeda. Ketika Q nggak bisa deliver damage, sedangkan dari Savero itu full banget deliver damage ke siapapun di depan sana. Ya, range-nya juga unggul, jadi keunggulannya tuh lumayan banyak dari Onyx. Dan jangan sampai nanti tiba-tiba keunggulan Onyx bisa, tapi yang split push yang berani banget loh. Gak show sih memang. Masih belum muncul, jadi gak ada informasi tentang Kairi. Oke, Aran sudah melakukan revitalize di depan sana. Mundur secara belakang menjadi target utama. Ferry-nya tercancel. Aran berasal digoncengin oleh seorang Lutfi. Oh, Lordnya. Dengan baik time terjadi. Lord menjadi pilihan utama. Berhasil dapatkan dengan Spilova pada Keyboy tertinggal. Shutdown finally didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Dan itu dia. Jangan lupakan, Keyboy dia bisa dilumat oleh Q dengan instan. Permainan macro play tadi yang ingin ditunjukkan oleh Onyx gagal. Gagal total. Kairi jadi seakan-akan terlambat hadir dan gak bisa kontes dari Retribution. Sekarang defensif mode dari Onyx. Oke, dipasang dengan Guiding Wind mundur ke arah belakang. Tapi para pasukan dari tim Flicker. Onyx. Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan dibandingkan Luffy harus ter-takedown ketika menuju ke arah base turret ke arah bottom lane. Beras dan Radiant Armor Aran. Ini udah keras banget, udah susah banget tumbang ke Spear of Alpha. Tapi lihat Savero dan Tsunami Slave! Satu, gerakan greedy, gerakan gegabah yang dilakukan Favian ternyata menyebabkan impact yang sangat mahal. Membuat para pasukan dari tim Liquid, mereka kehilangan Lord dengan sia-sia. Gagal untuk menembus mid lane yang dimiliki dari tim Onyx. Dan bahkan keadaan berbalik. Terlalu bersemangat sepertinya dari Wow. Favian. Maju terlalu depan, bahkan Guiding Wind pun gak bisa nyelamatin posisinya Favian tadi. Itu terlalu offside, gerakan gegabah tiba-tiba yang unexpected juga untuk kita para caster. Itu dia, cukup mengagetkan. Tapi reset kembali, sekarang gold masih di tangan Onyx walaupun sedikit ya. Sedikit banget under 1000 gold di menit 11. Mungkin kita nggak usah hitung ada perbedaan gold sih kalau misalkan masih under 1000. Iya, masih oke lah ini equal kalau bisa kita bilang. Tapi lihat dengan damage dari Fred Western terlalu sakit dan Aran gak bisa nahan damage terlalu lama di depan sana. Masih bisa di-clear minion. Tapi side, sekali lagi, side dari seorang Kairi. Ini yang gue lihat belum maksimal. Iya. Belum maksimal sama sekali dan belum didapatkan oleh tim Liquid. Kombonya ini belum masuk. Ini agak susah sih, kalau misalkan mau ngebongkarnya enhance side terus-menerus ya, itu bakal jadi PR juga. Mungkin mainnya akan ke 2 kali basic attack setiap menggunakan skill. Itu baru bisa maksimal. Kiting, memperkuat basic attack juga. Apalagi sekarang concentrate energi, Julian kekebalan tubuh Israel. Iya. Dia pengen bisa sustain juga di depan sana. Just in case dia dive in. Mainnya pasti enhance sword sih kalau misalkan kayak gitu. Jadi kayak bener-bener side, basic attack, chain, basic attack, dan swordnya bisa dipakai entah untuk kabur atau offense. Sans, nyaris Oke. banget tetangan. Sengaja dia untuk nge-ban begitu. Ternyata dengan kondisi dari tadi yang gue lihat, rotasi mereka dimenangkan dengan adanya Matilda. Ini ternyata membuat Kairi juga telat untuk respons terhadap objektif netral, Lim. Ya, padahal pasien satu spot dan dimakan begitu. Oke, target mundur ke arah belakang dari seorang Keyboy. Dan kita juga bisa melihat terlalu ramai juga di festival di luar sana. Luar biasa. Kayak Rins ya, Mirip Prince emang. mirip Prince memang. Ya, 11-12 sama Prince ya. Iya. Tapi untuk mid lane ini gak bisa ditembus, keduanya punya defender yang bagus. Kalau dari Liquid mereka memanfaatkan jumlah, mereka hadir, mereka berkumpul di area mid lane, membuat jumlah yang selalu unggul. Dan kalau untuk Onyx masih ada Sans juga, kita nice track-nya ini benar-benar menjadi satu benteng yang paling kuat di area mid lane. Ini. Tapi jangan lupakan, mereka sempat gagal untuk bisa melawan makro yang dimiliki dari tim Liquid di game yang kedua. Di game yang ketiga. Oke. Tapi kali ini mereka dari tim Liquid gak punya hero untuk split push. Mereka punya satu hero team fight kuat, yaitu Kari. Mereka harus reset terlebih dahulu karena sekarang Lord
sudah muncul, landingnya bagus dan Lord Dance akan segera dimulai. Oke, kalau ngomongin Lord Dance kali ini membuat para pasukan dari tim Onyx, mereka melakukan satu zoning out dari seorang Keyboy. Langsung ada Batu Bos, claim dengan ada damage yang besar. Membuat Samir men-takedown, no power of retribution. Membuat para pasukan dari Onyx, mereka berhasil mendapatkan power of retribution. Lihat, slam dunk dari sosok seorang Keyboy dengan tsunami slam yang dia miliki, membalikan kembali keadaan. Menurutku free, tim Liquid mereka ngebuka tim fight yang seharusnya mereka tunggu tapi... Oh my god, GSK Purify Gaming. Saturday for this time, fokus ke arah Mesuran. Tidak berdua yang mereka miliki. Tapi arah tidak ada, membuat Kyo nggak punya padas. Fokus lurus kah? Oh my god. Jangan sampai mereka terlalu terburu-buru. Ingat, dengan adanya Aran yang Fabian akan kembali lagi ke lane of down. Wah, ini Masih berbahaya. Aman. Masih aman juga dan sekarang masih ada Lord yang menjadi PR untuk tim Liquid. Ingat, Liquid gak punya high ground defense yang kuat. Mereka gak bisa clear minion secara cepat. Mungkin Lordnya bisa cepat Q. Dia bisa pakai spinning light wheel, speedy light wheel-nya. Tapi apakah wave bisa di clear dan Onyx mereka maksa untuk masuk. Masa di garis depan dengan Repeater SN di belakang sana. Kyo langsung terzoning out, membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan President dan juga di mid. Tsunami Slam again! Keyboy! One shot, one shot, one shot! Best menjadi pilihan utama. Shutdown pun terjadi, tapi bahkan itu di NS Shine. Oh no! Kairi berhasil membantu orang Kyo. Kesya! Ini Pacara! Onyx memulakan sang juara bertahan dan menghancurkan harapan tim Liquid untuk bisa ke EWC MSC. Sayonara, Liquid harus menerima kekalahan pahit 3-1. Onyx membuktikan dengan awal yang gak terlalu baik bagi mereka, namun di playoff Onyx seperti adalah Onyx yang berbeda. Dan ya Liquid, terima kasih telah berjuang. Terima kasih Liquid telah berjuang dan it's Onyx time. Onyx is back. The Baba Yeba effect membuat Onyx bangkit di akhir regular season dan bahkan menunjukkan taringnya yang tajam di babak playoff. Itu dia. Bahkan ya Liquid seakan kebingungan. Mereka punya pattern, mereka punya tempo, tapi semuanya dipatahkan oleh Onyx. Strategi yang begitu banyak. 2 kali loh, 2 kali hero debut di dalam satu match. Coach Yep effect ini benar-benar terasa maksimal untuk Onyx. Wow, apakah ini akan membuat para pasukan dari tim yang sudah standby di upper bracket bergetar dengan hadirnya sang Raja Langit kembali di babak playoff dengan ketajaman taringnya. Wow, juara season kemarin Liquid mereka harus tunduk oleh sang Raja Langit pulang di hari pertama. Memang sangat menyakitkan, tapi memang inilah yang harus mereka terima. Inisiasi-inisiasi yang dilakukan selalu berujung masalah untuk Liquid sendiri. Dan ketika tanpa adanya high ground defense, Onyx sangat-sangat mudah untuk mendobrak pertahanan dari Liquid. Yes, it is what it is. Terima kasih telah berjuang Liquid. Permainan yang luar biasa, mencoba untuk menambahkan nafas, tapi ternyata mereka harus berhenti sampai di sini karena Bude Monster. Kita akan lempar ke Bude Monster untuk last pull for Liquid. Bude Monster, take it away. The Defender Champion gagal untuk melanjutkan perjalanan mereka dan gagal